Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat berjumpa kembali masih di channelnya Nur Jaya Jaya. Siang hari ini jam berapa ya? Tanggal 10. Ini saya kedatangan subscriber dari Purbalingga. Purbalingga ya mas? Iya. Mas apa mas? Mas Asa. Mas Asa. Ini pakai masker ya, ya jelas. Mas Asa kemarin ini chatnya ya, ini motornya Suprafit teman-teman, nggak jelas ya, Suprafit tuh sayapnya di sana. Ini mengadukan motornya itu pada bocor ya teman-teman. Kemarin katanya, ya nggak kemarin sih, mungkin nggak tahu bulan kapan ini pernah melepas ini ya mas ya. Katanya depan melepas ini bocor lah. Daerah sini bocor ini teman-teman. Biasanya ini kebocoran banyak faktor ya teman-teman. Ya, ini ada o-ring di sini teman-teman. Sini ada SIM. Di sini juga ada SIM. Di sini juga ada SIM. Jadi kalau ada kebocoran perhatikan teman-teman ya. Ini basah ini ya. Itu di setiap motor kan banyak sil-sil ya. Nah, di dalam sini ya, ada oli di sana ya. Dan di luar sini ada SIM. Kalau menganalisa kebocoran, teman-teman perhatikan yang paling atas ya. Kalau ini efek dari cipratan oli yang rembes ini ya teman-teman, karena ada putaran. Coba kita cek saja ya, daripada kita menduga-duga gitu ini kemana-mana. Cara mengganti sil atau cara o-ring, maaf ini o-ring ya, silnya ini di sini. Gelap lah ya. Karena posisi o-ring dan sil-sil di dalam, jadi kita harus melepas cover-cover juga baut-baut, termasuk baut 14 ini ya. Ini baut kruk asnya udah agak leteng, nggak tahu sebelumnya ini teman-teman ya. Oke lanjut, saya gunakan tracker khusus membuka magnet motor Grand Supra. Kita gunakan tracker khusus ya teman-teman, kemudian kita ganjel pakai kunci sok, kemudian kita ketok dengan tekanan menghentak ya, kemudian kita lepas lagi murnya ya. Untuk melepas magnet seperti itu ya teman-teman, jadi gunakan murnya supaya tidak mueh atau tidak rusak baut ininya teman-teman, baut kruk asnya. Kemudian kita lepas sepinya ya, kemudian kita lepas gigi penghubung starter, kemudian kedua baut payung di situ kita lepas, kemudian kita geser, kita gunakan jari-jari untuk melepas tutup kruk as. Nah di sini harusnya ada o-ringnya ya, ini o-ringnya udah kepet. Nah perhatikan ini o-ring dua di sini harus ada, ini enggak ada ya, nggak tahu dari sananya. Ini harus dikasih o-ring teman-teman ya, itu harus ada o-ring kecil yang untuk menghambat oli supaya jangan keluar. Dan keteng ini juga sudah mulai kendor, dan di dalam karet penstabil rantai keteng itu juga sudah aus. Dan di sini mau sekalian ganti seher juga katanya yang empunya motor. Kemudian ini sudah saya belanjakan ya, ini sil mau diganti. Perhatikan ini sil tutup kruk as keteng di bagian belakang ini, itu ya, di bagian magnet itu nomor serinya diperhatikan, silahkan di screenshot. Nah ini kotor sekali, banyak sekali lem-lemnya. Dan ini kalau saya nggak pernah pakai lem ya teman-teman, ini lem-lemnya kita bersihkan, kemudian kita pasang seal yang baru ya, ini sealnya original teman-teman. Dan kita ketuk-ketuk, kita paskan, kita senterkan, dan o-ringnya ini kita ganti juga karena sudah rusak. Dan seal juga, seal gigi penghubung starter. Dan jangan keliru ya teman-teman, ini ada dua macam, ini yang untuk Suprafit seperti ini, itu kodenya ya teman-teman. Oke, setelah itu kita kasih oli, kemudian kita pakai bekas pen stang seker untuk memasangnya ya. Kemudian keteng juga mau diganti ini karena sudah aus ya, ini kodenya rantai mesin kit, itu kodenya KRS, silakan di screenshot atau di pause ya untuk kodenya. Oke lanjut pemasangan rantai timing atau rantai keteng. Kemudian ada roller ini untuk setelan ketengnya ya teman-teman, posisikan di top. Nah karet o-ring ini jangan sampai lupa harus ada. Kemudian kita kasih oli
tutupnya karena ini nanti bertemu dengan aluminium jadi takutnya rusak ya. Nah seperti itu teman-teman, kita geser, kita paskan ya, kemudian kita masukkan baut payungnya ada 2, kemudian kita ketok secukupnya saja, nggak usah terlalu keras. Setelah itu kita masukkan gigi penghubung starter, kemudian kita kancing, kita pasang pelat yang penahan gigi starter, kemudian kita pasang sepinya jangan sampai ketinggalan. Kemudian untuk pemasangan magnet kita posisikan di pas sepinya ya, dan harus one way dengan magnet itu bebas sendiri-sendiri ya, jangan macet. Oke, setelah itu sudah beres, kita tutup dengan covernya, kemudian kita bautnya ada 4, itu ada yang panjang ada yang pendek, perhatikan. Selanjutnya karena ini sernya mau diganti, untuk pemasangan ring diperhatikan ini pakai sehernya punyanya Vario Karbu ya, ini motornya kan Suprafit. Nah ini empunya motor katanya mintanya pakai punyanya Vario, seperti itu teman-teman. Nah untuk pemasangan ring saya silang dibagi 3, ini untuk penempatan celah antar ring ya. Nah ini untuk ring olinya, ini yang seperti cacing ini kita taruh di atas, kemudian untuk ring yang pelatnya itu kita yang di bawah itu bersilangan ya, jadi satu di samping, yang satunya di sampingnya lagi, jadi jangan saling bertemu teman-teman. Kita posisikan, nah ini untuk posisi ring cacingnya, dan ini ring platnya di kanan dan kirinya. Kemudian untuk ring kompresi ini kan ada 2, nah ini perlu diperhatikan. Untuk ring kompresi di sini ada tandanya juga seperti ini teman-teman, yang satu warna hitam pekat, yang satu warnanya coklat, dan yang hitam pekat itu ditaruh di nomor 2, dan ini yang agak coklat di atas ya, kita pasang dulu yang hitam. Ini tandanya ada itu di situ menghadap ke atas ya, jangan ke bawah. Oke, setelah kita masukkan disilangkan ya seperti itu. Kemudian yang satu yang di atas ini untuk ring yang warna coklat, ini ring kompresi teman-teman ya. Oke, setelah terpasang semuanya seperti ini menyilang ya, satu di atas, yang 2 di samping kanan dan kiri. Kemudian kita masukkan pen pistonnya untuk memasang kancing pen piston. Kemudian setelah terpasang, kemudian kita pasang pistonnya gunakan oli ya supaya licin. Kemudian jangan lupa kancingnya di pen piston dan dikasih lap ya pada saat pemasangan, takutnya loncat. Dan ini dowel pin atau pin dowel untuk penyenter blok ya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa, ini harus ada supaya nanti tidak ngebul atau senter ya. Kemudian untuk pemasangan boring kita posisikan, kita goyang-goyang ya untuk memasukkan pistonnya. Setelah masuk, kemudian baut pengikat blok dengan mesinnya itu bautnya berbeda ya, itu ada untuk buat obeng. Kemudian pasang rollernya pakai baut 10 khusus. Nah di sini untuk pemasangan seal clap, seal clap ini juga mau diganti sekalian karena udah lama mungkin ya, kita ganti sekalian. Dan cara pemasangannya seperti itu ya teman-teman, kita pasang klepnya dulu, kemudian kita masukkan sealnya, kemudian kita dorong pakai kunci T8. Dan untuk pemasangan kuku klep dan per klep seperti itu ya teman-teman, gunakan karet dan kemudian kita tekan pakai kunci sok. Kita pasang yang satunya lagi, kita masukkan batang klep, kemudian kita masukkan seal klepnya, kita kasih oli dan tekan pakai kunci T8. Nah setelah masuk, kemudian masukkan per, ini pernya ada 2 teman-teman. Kemudian kita pasang kuku klep, kita ganjal di bawahnya pakai kain atau pakai apa ya saja yang bisa untuk menahan. Kemudian kita kasih karet, kemudian kita dorong pakai kunci sok. Oke, masuk. Setelah itu kita perakitan noken as. Dan untuk merakit noken as di sini jangan sampai lupa ada kupu-kupunya itu ya teman-teman, ada kupu-kupu, jangan sampai kebalik, kalau kebalik nanti akan bunyi ngeklek. Untuk pemasangan templar, kemudian pemasangan as templar itu bisa bolak-balik teman-teman, dan itu ada dratnya, jangan sampai kebalik, kalau kebalik nanti pelepasannya susah ya, dipakai mur atau baut 12 untuk mendorongnya. Kemudian yang satu kita pasang lagi, kemudian kita kasih baut 12 untuk mendorong pen templar ya, seperti itu teman-teman. Kita dorong, kemudian setelah masuk kita setel klepnya sesuai standarnya ya teman-teman. Dan untuk penyetelan klep di sini saya pakai feeling, nggak pernah pakai fuller jaut karena saya terbiasa pakai feeling seperti ini ya teman-teman. Kita setel, kita putar-putar noken asnya, kita raba-raba seperti itu. Untuk in dan egg nya kita sesuaikan saja. Untuk
in itu lebih rapat dan untuk ek itu agak renggang ya teman-teman, itu seperti itu ya, jangan sama celahnya. Jadi kita raba saja ya, seperti pakai feeling kita seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita tutup bagian kanan ya untuk melakukan, dan lanjut kita untuk pemasangan piston. Ini piston baru di quarter dari quarteran, kemudian saya lakukan pakai kompon ya, melakukan penggesekan supaya boringnya itu lebih halus. Nah seperti ini saya gunakan kompon untuk menghaluskan dinding piston ya, atau di boringnya seperti itu. Kita gesek-gesek gunakan stang piston bekas supaya senter. Nah setelah udah mulus, sudah rapi, udah rata, kita baru memasukkan dolphin yang bagian atas di head ya teman-teman. Di bawah itu ada 2, di atasnya lagi juga ada 2, cuman yang di atas itu silang pin dowelnya. Kemudian kita masukkan perpak ya, ini perpak saya juga nggak pakai lim atau nggak pakai lem ya, seperti ini kita masukkan saja karena perpak knalpot ini rusak ya, jadi saya ganti yang baru. Oke, setelah masuk seperti ini kita baru untuk pengeleman ini saya hanya sebelah saja, kadang-kadang saya tidak lem ya teman-teman. Oke, setelah itu kita pasang blockheadnya, kemudian ada bautnya lagi, ini ada obengnya ya untuk tempat obeng, dan posisikan tutup head ini arahnya ke bawah, itu ada arah panahnya, jangan sampai kebalik. Oke, kita pasang bautnya. Kemudian untuk pemasangan head ringnya itu kan ada 4, itu berbeda ya teman-teman. Yang satu di bagian kanan bawah yaitu untuk jalur oli, jadi itu nggak boleh sembarangan untuk memasang ringnya. Kemudian kita ketatkan baut yang menuju blok ya, itu baut 10 tapi kunci T8. Kemudian untuk headnya ini pakai kunci 10 ya. Kemudian lanjut kita pasang tensioner ketengnya, ini sulingannya dan pernya jangan sampai kebalik, itu arahkan sulingannya dulu, baru kita masukkan per yang agak rengket di atas, yang agak longgar itu pakai kunci 14 di bawah. Oke, setelah masuk kita buka baut 10, di samping di situ ada baut 10 untuk mengisi oli supaya tensioner keteng itu tidak lama untuk mengisi olinya, jadi saat bunyi itu nggak menunggu oli datang, jadi motornya tidak bunyi ngeklek. Setelah itu kita pasang tutup ketengnya ya, dan masuk ada baut 10 panjang. Oke, setelah itu kita coba ya teman-teman, dengarkan suaranya. Nah.